Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Teman-teman sekalian, sahabat channel kami yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah dengan iman, ilmu, serta amal. Berikut ini adalah ayat-ayat Qur'aniyah yang menegaskan bahwa siksa neraka terhadap kekufuran dan kesyirikan tidak akan pernah berkurang sedikit pun, apalagi dihentikan bagi para pelaku dan penghuninya. Kekal mereka di dalamnya penuh keputusasaan dan penyesalan. Ayat yang pertama di dalam surat Fatir ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Dan orang-orang kafir bagi mereka adalah neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan, tidak mati di dalamnya, tidak pula diringankan dari azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Lalu ayat yang berikutnya, wa may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahum awliya'a min duni wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Al-Isra ayat ke-97. Dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang akan mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka sekali-kali kamu tidak akan mendapati penolong-penolong bagi mereka, karena penolong hanyalah Allah. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan diseret muka dan wajah mereka dalam keadaan buta, bisu dan juga tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Setiap kali nyala api jahanam itu akan padam, maka kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Na'udzubillah. Dan ayat yang terakhir adalah surat Az-Zukhruf, mulai dari ayat yang ke-74 sampai ke-77. Innal mujrimina fi 'adzabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang kafir. Al-mujrim di sini maknanya sebagaimana dipaparkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayatil Qur'an, humul ladzina jtaramu fid dunya al-kufra billah. Jadi yang dimaksud dengan al-mujrim bukan pendosa saja atau bukan pendosa biasa, namun yang dimaksud dengan al-mujrim adalah orang-orang yang berbuat kekufuran atau orang-orang kafir. Sesungguhnya mereka kekal di dalam azab neraka jahannam. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Tidak diringankan. La yufattar maknanya la yukhaffaf. Azab. Tidak diringankan azab itu dari mereka, dan mereka di dalamnya akan berputus asa. Al-mublisun artinya al-ayisun atau al-mustaslimun. Wa ma dhalamnahum walakin kanu humudz zalimun. Sungguh sekali-kali kami bukanlah orang yang menganiaya mereka, tidak zalim terhadap mereka, tetapi sesungguhnya merekalah yang mendolimi diri mereka sendiri. Lalu yang menjadi inti dari ayat ini adalah wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Dan mereka, orang-orang kafir yang telah menghuni neraka, akan berkata kepada malaikat Malik, wahai Malik, hendaknya kau minta kepada Allah agar ia binasakan kami, matikan saja kami sudah tidak sanggup terus-menerus disiksa tanpa jeda. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya ada beberapa riwayat. Yang pertama mengatakan bahwa malaikat Malik menjawab setelah mereka sudah 1000 tahun di sana. Dalam riwayat lain sudah selama 40 atau 100 tahun baru dijawab qala innakum makithun, sungguh kalian akan tetap berada di dalamnya kekal selama-lamanya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Lalu bagaimana nasib penghuni neraka dari kalangan orang-orang beriman, orang Islam?
yang belum sempat bertobat dari dosa-dosanya, khususnya dosa besar selama di dunia, apakah mereka juga akan mengalami hal yang serupa, terus-menerus disiksa tanpa jeda, kekal di dalamnya? Kalla, sekali-kali tentu tidak. La yastawil ladina yu'minun wal ladina la yu'minun. Tidak akan sama sekali sama orang yang pernah beriman sampai meninggal ia tetap beriman, dan orang-orang yang sama sekali tidak pernah beriman kepada Allah. Di antara prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai nasib para penghuni neraka dari kalangan orang-orang beriman yang disebabkan dosa-dosa besar mereka adalah bahwa mereka tidak kekal di dalamnya. Durasi dan kadar siksaannya bergantung pada dosa mereka. Lalu setelah habis masa siksaannya dan mereka sudah hangus menghitam terbakar menjadi arang, akan ada masa penangguhan. Mereka masih tetap di dalam neraka hingga syafaat dari Nabi atau dari orang-orang yang Allah kehendaki dan izinkan datang menolong mereka. Hal ini diterangkan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dengan nomor hadis 185 dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya dengan derajat hadis yang sahih 3497 nomor hadisnya juga dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahlan nari alladhina la yuridullahu azza wa jalla ikhrajahum la yamutuna fiha wa la yahyaun. Wa inna ahlan nari alladhina yuridullahu azza wa jalla ikhrajahum yumituhum fiha imata hatta yasiru fahma thumma yukhrajuna dhabair fayulqawna ala anharil jannah aw yurashu alaihim min anharil jannah fayanbutuna kama tanbutul hibbah min hamilis sayr." Sesungguhnya penduduk neraka yang tidak Allah kehendaki mereka untuk dikeluarkan, maka mereka di sana tidak akan mati, tidak juga merasakan kehidupan yang penuh kenikmatan. Dan sebaliknya orang-orang atau penduduk neraka yang Allah inginkan, Allah kehendaki mereka untuk dikeluarkan setelah mendapat siksaan, maka Allah matikan mereka setelah mendapat siksaan sampai mereka menghitam menjadi arang. Kemudian mereka dikeluarkan dari sana setelah tentunya mendapatkan syafaat dari Nabi, dari malaikat, dari orang-orang yang Allah perkenankan, sebagaimana juga dipaparkan dalam hadis sahih dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri bahwa malaikat akan memberikan syafaat para nabi dan juga orang-orang saleh. Fayulqawna ala anharil jannah. Lalu mereka setelah dikeluarkan dari neraka dalam kondisi menghitam seperti arang, mereka ditempatkan di sungai-sungai kehidupan di depan pintu surga. Atau kemudian diperintahkan kepada penduduk surga agar mereka menyirami mereka dengan air-air surga. Yurashu alaihim min anharil jannah. Maka mereka pun tumbuh sebagaimana tumbuhnya tunas-tunas dari bibit-bibit yang terkena aliran air hujan. Allahu Akbar. Jadi teman-teman sekalian, penduduk neraka dari kalangan orang-orang yang beriman yang belum sempat bertaubat selama hidupnya dari dosanya, kemudian mereka masuk neraka, mereka tidaklah kekal di dalam neraka. Mereka hanya akan disiksa sebatas dosa-dosa mereka. Lalu setelah mereka menghitam menjadi arang, Allah tangguhkan hingga Allah izinkan datangnya syafaat dari orang-orang yang Allah perkenankan untuk memberikan syafaat. Lalu dikeluarkanlah mereka daripada neraka dan kemudian dihidupkan kembali sebagaimana tumbuhnya tunas dari biji-bijian dan benih-benih yang tersirami oleh air hujan. Ala kulli hal, mari teman-teman sekalian, kita jaga betul-betul syahadat, persaksian keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak boleh dan tidak ada satupun makhluk yang masuk ke dalam surga melainkan ketika ia sudah beriman kepada Allah Azza wa Jalla.